Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Augusto Pandelaki dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Di sini contohnya ada misalnya pada proyek pembangunan jalan. Pada rencana anggaran biaya RAB terdapat biaya penggunaan jasa konsultan konstruksi jalan sebesar 200 juta. Namun pada kenyataannya hanya digunakan sebesar 100 juta. Situ termasuk bentuk korupsi dalam kerugian keuangan negara. Terus yang kedua itu ada suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang yang dianggap pejabat publik. Contoh dari upaya suap menyuap itu dari atau kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya. Terus yang ketiga itu ada pemerasan. Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Di sini contoh dari pemerasan adalah yang sering kita temui yaitu saat kita ingin mengurus pembuatan KTP. Ketika kita datang menghadap kepada pegawai kelurahan, seringkali kita jumpai pegawai tersebut meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai uang administrasi pembuatan KTP. Saat kita tidak memberikan, maka pegawai pun tidak akan membuatkan KTP. Itu adalah contoh dari pemerasan. Terus yang keempat itu ada perbuatan curang, merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya tindakan curang oleh pembohong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri yang merugikan negara, serta pejabat negara menyerobot tanah. Lalu yang kelima itu ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Contohnya itu ada pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memasukkan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu, membiarkan, atau diri sendiri merusak bukti. Yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks ini pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional sebuah instansi. Contohnya, pejabat penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Lalu yang terakhir ini ada gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan atau jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela tanpa ajakan atau janji. Pada dasarnya gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Maka dari itu gratifikasi dalam konteks bentuk korupsi harus dilihat pada perspektif kepentingan gratifikasinya. Contohnya, sebagai contoh pada saat menjelang hari raya Natal, seorang pegawai instansi menerima paket yang diantarkan langsung ke rumah oleh kurir. Paket tersebut berasal dari orang atau nasabah yang pernah bekerja sama sebelumnya sebagai ucapan terima kasih. Pada tahap ini gratifikasi yang terjadi akan tergolong gratifikasi yang positif jika pegawai penerima paket ini melaporkan paket tersebut kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Namun gratifikasi tersebut akan tergolong sebagai gratifikasi yang negatif jika penerima tak kunjung melaporkan paket tersebut kepada KPK. Berikut adalah bentuk-bentuk korupsi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.